Perang Tabuk. Beberapa saat setelah penaklukan Makkah, berkembang rumor yang terus meluas di Madinah bahwa Heraklius telah menaikkan gaji setahun bagi tentaranya, mengingat perang panjang melawan Madinah. Namun demikian, Rasulullah juga berharap pasukannya akan membebaskan Syria agar Islam masuk, sehingga beliau juga akan menghimpun pasukan terbesar dan berperlengkapan terbaik sejauh yang pernah beliau pimpin. Saat itu bukan rahasia lagi bahwa Nabi Muhammad memerintahkan semua orang, bahkan penduduk Mekah dan suku-suku yang bersekutu dengannya, untuk serentak mengirimkan pasukan bersenjata yang mereka miliki ke Madinah guna menyambut misi ke Syria. Di sana musim selalu panas, namun tahun itu ditambahi oleh kerontangnya kemarau, sehingga panas pun lebih menyengat dari biasanya. Ini adalah saat-saat penuh ujian bagi kaum mukmin, dikala banyak orang-orang munafik datang dan merengek kepada Nabi dengan beragam alasan untuk tidak ikut berperang. Ada 3 orang sahabat, Ka'ab bin Malik dan 2 orang lainnya yang sebenarnya tidak ingin tetap tinggal di Madinah. Tidak pula bermaksud mohon izin. Nampaknya mereka hanya tidak ingin meninggalkan Madinah bersamaan dengan pasukan yang lain dan agak berlambat-lambat mempersiapkan bekal, sehingga sudah terlalu terlambat untuk berangkat. Pasukan Islam tiba di Al-Hijr, di mana batu-batu berpahat sisa peninggalan kaum Samud berada, dan Rasulullah memerintahkan tentaranya untuk turun dari kuda dan beristirahat sejenak. Kemudian ketika sampai di mata air Tabuk, mereka berkemah hingga 20 hari lamanya. Hal ini membuktikan bahwa rumor adanya bahaya dari Bizantium tidak berdasar sama sekali. Bisa jadi berita kedatangan tentara Islam telah sampai ke Bizantium sehingga mereka menarik mundur pasukan ke tempat perlindungan yang aman di sekitar daerah kekuasaan mereka. Rasulullah memilih untuk tidak mengejar pasukan musuh, namun terus mengajak semua suku guna bergabung bersama aliansi kaum muslim. Sebelum pasukan Islam ke Bali, Nabi Muhammad bermaksud menempatkan pasukan penghadang untuk mengantisipasi serangan yang mungkin terjadi. Maka beliau memerintahkan Khalid bin Walid bersama 500 pasukan berkuda untuk menangani Ukaidir, raja Kristen dari Dumah yang diduga tengah mempersiapkan pasukan untuk melancarkan serangan kepada pasukan Islam begitu pasukan Bizantium kembali. Sementara sisa pasukan diperintahkan kembali ke Madinah. Khalid segera bertolak ke Dumah dan ternyata didapatinya sang raja tengah pergi berburu bersama saudaranya. Khalid memburu dan berusaha untuk menyerang mereka seefektif mungkin. Khalid berhasil membunuh Hasan, saudara raja, saat berusaha menangkap Raja Ukaidir. Walau begitu, Khalid tidak bisa masuk ke dalam kota. Namun dengan ancaman akan membunuh raja, akhirnya penduduk kota menyerah. Setelah merebut 2.000 ekor unta, 800 ekor kambing, 400 kantong berisi gandum, dan 400 buah lambang negara, Khalid membawanya bersama dengan tawanannya, Raja Ukaidir, ke Madinah. Di Madinah, Ukaidir ditawari untuk masuk Islam. Setelah ia menyatakan keislamannya, ia dinobatkan kembali sebagai raja bagi rakyatnya dan menjadi sekutu Nabi Muhammad. Sekembalinya tentara ke Madinah, orang-orang yang tidak turut serta dalam perang datang dan mengemukakan alasan-alasan mereka. Banyak orang-orang munafik yang mengemukakan alasan mereka. Rasulullah hanya mendengarkan alasan mereka dan membiarkan mereka pergi bebas begitu saja, menunggu penghakiman Allah kelak. Namun ada 3 orang beriman yang dengan tulus dan jujur menyatakan alasan mereka, Ka'ab bin Malik, Murarah, dan Hilal. Kaum muslim diperintahkan untuk memboikot mereka selama 50 hari. Setelah itu mereka diampuni melalui keputusan wahyu dan kembali bersatu dan bergembira bersama masyarakat Islam.